ajaib. Faqala lahu ma sana'tu fi ra'sil ilmi faqala wa ma ra'sul ilmi qala sallallahu hal arafta rabb. Beliau mengatakan, kamu tahu enggak hakikatnya ilmu paling tinggi itu? Ilmu yang paling hakiki, ilmu yang paling tinggi, ilmu yang paling agung derajatnya apa itu? Kata beliau, ilmu yang paling tinggi itu adalah yaitu mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mengenal Allah Subhanahu wa taala, maka saat itulah ilmu kita paling tinggi. Ilmu kita telah mencapai ilmu yang paling tinggi. Makanya ini agak sedikit berbeda. Ilmu itu yang ajaib itu ada tiga. Ada laduni, ada laduni kubro. Kalau laduni pakai tasydid itu jenengan ngaji seperti ini, tulus ikhlas, istiqomah, tidak mengharap apa-apa. Kemudian jenengan menjadi orang alim dengan ilmu yang belum pernah dipelajari, itu namanya laduni. Ngajinya kita Ihya Ulumuddin, tapi dengan ngaji Ihya semua kitab yang lain paham, itu namanya laduni. Itu namanya laduni. Tapi kalau laduni itu jenengan nggak begitu ngaji, nggak begitu ngapa-ngapain, karena mungkin rumahnya ini dipakai untuk ngaji, anak turunnya Mbak Widi atau kita semuanya kelak tiba-tiba jadi ulama yang Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya laduni, nama tasydid. Yang ketiga laduni kubro. Kalau laduni kubro ini ilmu kelas tinggi ya, kelas atas. Ada orang bisa bertemu dengan malaikat, ada orang bisa ngobrol dengan malaikat, itu laduni kubro, sudah seperti itu. Dan ini ilmu khawasul khawas yang tentunya tidak bisa setiap orang memiliki laduni kubro. Tapi kemudian ada juga pada tingkatan laduni kubro itu kemudian dia bisa langsung mendapatkan isyarat dari Allah Subhanahu wa taala. Misalnya butuh apa, Allah langsung jawab. Butuh apa, Allah langsung jawab. Itu namanya laduni kubro. Kanjeng Nabi itu laduni kubro. Kanjeng Nabi itu jawamiul kalim. Jawamiul kalim itu adalah orang yang setiap geraknya itu atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Kanjeng Nabi tidak menikah kecuali ada dawuh dari Allah Subhanahu wa taala. Kanjeng Nabi tidak menceraikan atau dicerai sama Sayyidatina Hafsah kecuali Kanjeng Nabi didhawuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kanjeng Nabi tidak rujuk dengan Hafsah kecuali didhawuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya laduni kubro. Ya, tak mungkin nggak kita itu bisa bertemu dengan bidadari? Mungkin. Ada kitabnya nggak ada? Namanya kitab Jawahirul Khamsu. Itu kitab yang memang fokus untuk membicarakan masalah itu. Dan sering guru-guru diniyah mengatakan, di mana itu di setiap hurufnya Al-Quran ada malaikat yang menjaga. Selama ini kan kita tidak pernah ngaji. Di mana kitab itu? Ada di dalam kitab Jawahirul Khamsu atau mungkin Syamsul Ma'arif Al-Kubro yang dibid'ah-bid'ahkan kemarin itu. Ada di dalam kitab itu, ada. Cuman memang harus dikaji secara mendetail untuk bisa tahu. Nah, ini ketika kita kenal sama Allah, saat itulah kita telah mendapatkan derajat ilmu yang tertinggi di mata Allah Subhanahu wa taala. Kenal sama Allah. Mungkinkah kita akan bisa bertemu dengan Allah? Menurut ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, yumkin itu mungkin. Ketika di surga, qala lan taroni walakin indulal jabali fanistaqara makanahu fasawfa taroni. Mungkin kita bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin. Tapi menurut akidah yang lain tidak mungkin. Nah, kalau kita mengatakan mungkin. Dan kenikmatan yang paling nikmat di surga itu bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenikmatan paling nikmat. Dikatakan la ra'a syakhsu, ketika orang itu sudah melihat Allah, maka kenikmatan yang lain itu seperti tidak ada gunanya. Di kenikmatan yang paling ditunggu oleh manusia itu adalah bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun orang yang ahli ngaji nanti ada janji di surga itu dinikahkan dengan 4.000 bidadari yang masih perawan sama 4.000 bidadari yang sudah janda. Itu janji di dalam kitab Tafsir As-Sawi. Paham ya? Ngoten maksudnya kalau ahli ngaji tuh. Qala na'am, qala fama suna'ta. Kalau perempuan bagaimana? Kalau misalnya seorang akhwat itu ahli pengajian bagaimana? Lahu. Maka seorang perempuan itu akan diberikan perhiasan-perhiasan yang paling indah di surganya Allah. Jadi perhiasan itu adalah yang paling dicintai oleh para perempuan ketika di surganya Allah Subhanahu wa taala. Perhiasan yang ditunggu sama mereka. Qala sallallahu alaihi wasallam idhab fahkim ma hunaka thumma ta'ala nu'allimaka min ghoraibil ilm. Kemudian beliau mengatakan itulah yang disebut dengan gharaibul ilmi. Jadi ilmu-ilmu yang memang jarang orang pelajari, ilmu-ilmu yang memang jarang orang kaji. Imam Ghazali ini memiliki gharaibul ilmi. Maka dikatakan di dalam kitab Syarhul Ainiyah, barang siapa orang yang minta kepada Allah kemudian bertawasul kepada Imam Ghazali kok enggak diijabahi, maka Allah alam. Maka beliau jangan panggil aku wali.
Jadi kalau jenengan punya hajat apapun, tawasul kepada Imam Ghazali. Ya Allah, dengan kemuliaan Imam Ghazali, aku minta A, B, C, D, E, F, G. Paham ya? Mintalah kepada Allah dengan bertawasul kepada Imam Ghazali. Makanya keajaiban ngaji Ihya sama yang lain beda. Kalau ngaji Ihya, ini yang merasakan yang murabinya, yang mengajarnya. Itu kalau misalnya saya ngejlong satu baris itu biasanya malam nanti mimpi. Tadi ngejlong gitu. Itu keajaiban Ihya dibanding kitab yang lain. Jadi yang saya rasakan selama ini begitu. Jadi kalau ada ngaji Ihya kok ngejlong itu biasanya ngimpi. Gitu. Mbah Bas dulu sering bilang gitu. Itulah salah satu bentuk karomah dari Imam Ghazali. Kemudian dikatakan balik yang baik saya jawab ayakuna yang ta'ono suhbat iku sohibta ngancan krewangi sapa sironi ingsun kula ngendika sapa Hatim al-Asam mundu salasin wa salasina sanah qala fama ta'allamta minni fi hadhihi al-muddah qala thamaniya masail qala syakik lahu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Syakik al-Balkhi matur kepada Syekh Hatim al-Asam, Syekh jenengan itu belajar kepada Syekh Hatim, kamu sudah ngaji kepadaku 33 tahun. Saya nggak tahu ya, kenapa ulama itu kalau ngaji 33 tahun. Misalnya Syekh Abi Yazid al-Bustami, beliau ngajar 33 tahun. Syekh Hatim al-Asam ngaji 33 tahun. Saya nggak tahu apakah ini tanda kalau 33 tahun kita harus sudah doktor gitu. Yang itu isyarah gitu. Tapi kalau Imam Ghazali, jadi salah satu teorinya Kiai Hanafi yang sekarang menjadi salah satu rujukan dari Polda dan seterusnya itu adalah beliau berpendapat 30 tahun itu sudah harus selesai semua urusan. Harusnya 30 tahun itu harusnya sudah doktor, harusnya Mas ya. 30 tahun sudah doktor, harusnya sudah doktor. Jadi misalnya kok offset ya 40 tahun harus selesai. 40 tahun itu sudah nggak mikir kenaikan jabatan. Harusnya sudah. Ini ada. Maksudnya teorinya dia ada. Memang kata Imam Ghazali 40 tahun harus selesai sudah nggak mikir buat pondok lagi, sudah nggak mikir buat rumah lagi, sudah nggak mikir apa-apa lagi. 40 tahun harus selesai. Semua urusan harus selesai. Ini. Ya, makanya salah satu yang perlu diperhatikan itu ketika orang umur 30 tahun dia belum mikir kesempurnaan. Jadi 40 tahun itu harus sudah punya rumah, kendaraan. Itu harus punya menurut Imam Al-Ghazali. Sudah punya pengikut yang setia, bukan pengikut yang tidak setia, pengikut yang setia. Pengikut yang setia itu ya bukan mahasiswa kan bukan pengikut kita. Mahasiswa kan miliknya negara, bukan milik kita. Mahasiswa itu bukan miliknya Pak Rektor juga. Pak Rektor 5 tahun ganti. Mahasiswa itu miliknya negara. Kecuali kalau mahasiswa itu kemudian jenengan pegang, jenengan kebelang sendiri, ikut jenengan sampai mati, itu namanya pengikut. Imam Ghazali 40 tahun harus sudah selesai. Dan para ulama zaman dulu itu kalau mengajar ilmu mereka tidak pernah ingat sama muridnya. Contoh, Imam Abi Yazid al-Bustami, Imam Syekh Syakik al-Balkhi. Beliau ketika mengajar murid-muridnya, setelah setiap mengajar itu punya kebiasaan di absen. Jadi saya ngecek beberapa ulama itu kalau ngajar ternyata di absen. Lah, setiap habis ngabsen mesti lupa namanya. Ya Fulan, Ismail, siapa nama kamu? Lah, Nasib kan. Loh, Syekh, salah satu murid Imam Abi Yazid protes pada Imam Abi Yazid. Syekh, jenengan itu 33 tahun ngajar aku, setiap hari ngabsen kok lupa terus nama aku, bagaimana kamu? Syekh Abi Yazid mengatakan, aku itu hatinya dan perasaannya sudah dipenuhi dengan lafaz Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada tempat bagimu untuk bisa aku ingat dalam hatiku. Itu Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita kan tidak, wah, mahasiswa saya ini ya harus hormat sama saya nih. Kita itu naudzubillah min. Enggak boleh. Kalau bisa kita itu melayani. Ini kata Imam Abi Yazid al-Bustami. Jadi Imam Ghazali itu kan futuhnya kan gara-gara apa? Berguru pada siapa? Tukang tambal ban, tukang sol sepatu. Masih ingat gak? 2019 kita ngaji di tempatnya Mas Uci dulu. Pertemuan kedua kalau nggak salah saya matur itu. Bahwasanya Imam Ghazali itu sudah berguru ke 300 ulama yang masyhur di seluruh dunia dan di negara Iran. Nah, ternyata semuanya tidak membuat beliau itu difutuh oleh Allah hati. Difutuh itu begini. Difutuh itu gini. Saya lihat Mas Razan, saya tahu matinya kapan,
hatinya kayak apa, tahu itu namanya difoto. Seperti Imam Syihabuddin Romli. Syihabuddin Romli itu ketika pernah pada suatu ketika diuji sama 200 ulama keilmuannya. Setelah diuji, dia mencari pertanyaan tersulit. Kemudian beliau lihat ke atas, lihat ke depan, samping kanan, ke kiri, belakang, ke bawah. Beliau mengatakan, qad qara'tu kulla kitabin, kulla kutubin. Aku sudah membaca semua kitab yang ada di langit, di bumi, depan, belakang, samping kanan, kiri. Ternyata nggak ada jawaban pertanyaan kamu, katanya. Fasa'altu anifan. Aku tadi baru saja tanya sama Allah Subhanahu wa taala, dan Allah menjawab dengan jawaban ini. Nah, ini namanya laduni kubra, bang. Imam Romli seperti itu. Nah, tingkatan seperti itu bisa didapatkan ketika beliau tidak butuh lagi kepada dunia. Seperti itu. Jadi pelan-pelan ya kita harus belajar. Kabeh ini titipane Gusti Allah. Semua itu adalah milik Allah, titipan Allah, sehingga kita tidak boleh merasa memiliki. Idza haraba, ketika orang itu lari dari dunia, maka dunia akan mengejar. Saya mikir punya rumah lah. Saya punya rumah tapi nggak merasa punya rumah gitu loh. Saya sibuk belajar, sibuk nulis buku itu, maka dunia akan mengejar. Itu katanya Imam Ghazali. Semakin kita lari dari dunia, maka dunia akan semakin mengejar kita. Kata Imam Ghazali. Seperti kisahnya siapa? Robi'ah ada. Ya, ada yang mengatakan itu Robi'ah, ada yang mengatakan itu perempuan lain. Tapi ya Allah alam besar. Imam Hasan Al-Basri itu mudahnya seorang ya syaribul khamr, ada yang mengatakan syaribul khamr, seorang peminum arak, tapi memang gantengnya luar biasa. Syekh Hasan Al-Basri itu terkenal sangat ganteng sekali. Maka itu Mas Sudi, kenapa kok ada yang tanya saya, Pak, kenapa kok Imam Hasan Al-Basri itu tidak menjadi salah satu 4 madhab gitu? Padahal itu alimnya luar biasa, gantengnya. Nah itu karena terlalu ganteng itu jadi masalah. Iya kan biasa makruh gitu. Menikahi laki-laki terlalu ganteng atau menikahi istri terlalu cantik kan makruh. Jadi ketika beliau berfatwa itu yang terjadi fitnah, bukan ilmu yang kuat tapi fitnah. Makanya beliau tidak banyak berfatwa. Imam Hasan Al-Basri gitu. Gantengnya luar biasa. Pada suatu ketika beliau mendatangi suatu pesta dengan menggunakan jas. Kalau di orang Yaman mengatakan jas atau safari. Kemudian ketika sampai sana, tiba-tiba semua perempuan itu tahmil kepada beliau. Yamilna kepada beliau. Semuanya ngelirik kepada beliau. Nah, ada satu perempuan cadaran tapi enggak ngelirik. Nah, biasanya perempuan itu semakin apa? Semakin cuek semakin menarik kan gitu. Ini kaidahnya ngerti itu. Semakin cuek semakin menarik. Wah, Imam Hasan Al-Basri yang masih muda, masih lah, itu mendatangi, tapi dia lari sampai akhirnya dia pergi dari pestanya, pulang ke rumah. Punya pembantu itu si perempuan tadi. Kemudian si Imam Hasan Al-Basri mengetuk pintu, nggak dijawab. Yang jawab pembantunya. Antum man anta? Siapa kamu? Saya Hasan Al-Basri. Namanya bukan nama Hasan Al-Basri, siapa namanya saya lupa itu. Bukan nama asli yang jelas. Saya fulan gitu. Kemudian saya ingin melamar. Jadi ini sunnahnya begitu, kalau sudah melihat perempuan solehah langsung melamar. Gak usah melihat yang lain. Melamar perempuan tadi. Apa yang kamu sukai daripada tuan putriku? Aku mencintai matanya, katanya. Mencintai matanya. Kholas, pulang nanti tak sampaikan kepada tuan putriku. Pulang kemudian bilang kepada tuan putrinya, ya sayyidati, wahai tuan putri, tadi laki-laki itu mencintai matamu, katanya. Maksudnya perempuan tersebut langsung menangis. Fabakat bukaan syadidah. Perempuan itu nangis dengan tangisan yang luar biasa, semalaman nggak berdiri. Kenapa menangisnya? Kenapa? Karena dia merasa baru kali ini memiliki dosa terbesar di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa dosa terbesarnya? Gara-gara dia hampir saja ada kekasih Allah, ada laki-laki yang tadi itu masuk nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Gara-gara matanya dibawa keluar, akhirnya hampir saja laki-laki tadi masuk nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia merasa dosa besar. Nah, kemudian akhirnya matanya dicongkel pakai milako, pakai garpu, pakai sendok, terus ditaruh di suhun itu di piring, terus kasih lepek ya, dikasih tutupin perlah gitu, terus bawa ke irsal ila fulan, kasihkan kepada si fulan. Setelah sampai sana si perempuan tadi apakah kesakitan enggak?
dia lebih kesakitan karena merasa dosanya besar. Karena tadi loh, gara-gara ada laki-laki melihat matanya hampir saja maksiat, gara-gara itu. Kemudian akhirnya di malam itu dia mati karena tekanan batin. Si perempuan tadi matinya bukan karena pendarat lah, tapi gara-gara tekanan batin. Kemudian si Imam Hasan al-Basri melihat itu, langsung dia menangis kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, gara-gara aku seorang perempuan yang sholihah sampai sampai mencopot matanya yang penuh kemuliaan ini. Andai kan mata ini ada di dalam perempuan tadi, mestinya kan lebih mulia, bisa dipakai baca Quran dan seterusnya. Dia merasa bersalah, pagi-pagi dia datang kepada perempuan tadi. Ternyata sudah banyak orang yang takziah. Kemudian nangis. Malam hari itu Imam Hasan al-Basri nangis dan mimpi ketemu sama perempuan tadi ala sarair, di atas singgasana yang luar biasa. Ditanya, bimanil tihadil manzilah, perempuan, dengan apa engkau mendapatkan kemuliaan ini? Perempuan tadi mengatakan, gara-gara aku dulu itu menyesali perbuatanku, gara-gara aku keluar dengan mataku ini, engkau hampir saja masuk nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Nah itu, makanya aku dimuliakan dengan kemuliaan paling mulia di antara ahli kuburnya Allah Subhanahu wa taala. Hasan al-Basri tobat, belajar agama sungguh-sungguh, akhirnya dia menjadi ulama madhab yang standar dengan Imam Asy-Syafi'i. Cuman sekarang nggak bisa dipakai madhabnya. Kenapa? Karena tidak ada sanad yang bersumber kepada beliau. Yang kedua, tidak memiliki kitab yang terkodifikasi, tertadwin bahasa kitabnya. Tidak ada kitab karya beliau, tidak. Yang kedua, tidak ada sanad yang bersumber kepada beliau. Maka tidak bisa kita ikut pendapatnya Imam Hasan al-Basri. Contoh pendapat Imam Hasan al-Basri apa dalam fikih? Man taraka siwa ka'amidan 'aliman batalat salat. Orang yang enggak siwakan sengaja itu batal salatnya. Jadi saya punya saya ada koleksi ya, sekitar 300 fatwanya Imam Hasan al-Basri itu kalau koleksi gitu. Terus itu memang banyak yang berbeda dari yang lain. Imam Hasan al-Basri ini terkenal ulama yang yang angel gitu loh. Jadi apa-apa haram. Maka di zaman Imam Hasan al-Basri hidup ini ada ulama yang sekelas beliau hidup. Jadi Imam Hasan al-Basri hidup satu kota di Baghdad. Ada ulama yang sama-sama hidup namanya Imam Ibnu Sirin. Satu kota itu. Imam Ibnu Sirin itu apa-apa halal. Imam Hasan al-Basri apa-apa haram. Akhirnya karena Imam Hasan al-Basri anyel kepada Imam Ibnu Sirin, akhirnya nggak mau datang. Ibnu Sirin ini mujtahid juga ya, mujtahid. Cuman kita lebih seringnya mendengar beliau sebagai seorang tafsir mimpi, tafsir ahlam, itu 2 jilid kitabnya. Cuman beliau mujtahid juga, mujtahid madhab. Beliau mujtahid mutlak, berdiri sebagaimana Imam Asy-Syafi'i. Kalau kita belajar kitab Mizanul Kubra. Nah, terus Imam Hasan al-Basri Imam Hasan al-Basri ini selama hampir 30 tahun tidak mau ketemu sama Ibnu Sirin. Kenapa? Anyel, karena apa kok halal gitu. Apa kok halal? Pada suatu ketika Imam Hasan al-Basri beliau melihat dirinya sendiri dalam sebuah kandang, pegangan sebuah aso, tongkat, tapi orianan, udo, telanjang. Bingung ini. Waduh. Kira-kira mimpiku artinya apa ya? Nah, padahal beliau kan gengsi. Tapi dia tahu kalau Imam Ibnu Sirin ini ahli tafsir mimpi kan gitu. Ulama madhab tapi fikih tapi ahli tafsir mimpi. Gengsi dia. Ya ulama gengsi biasa. Kalau bahasa masar kan gitu ya. Dulu saya pasti di Boyo itu kalau ketemu sama peloso itu pokoknya jawabannya harus berbeda. Peloso halal kita pokoknya haram. Gitu. Kalau bahasa masar kan pokoknya kita harus berbeda dengan pondok yang lain gitu. Biasanya kalau ketemu sama sarang itu beliau harus berbeda pendapat. Nah saat itu, tapi dia punya akal. Muridnya beliau disuruh pura-pura datang ke majelisnya Imam Ibnu Sirin. Ini di dalam kitab Kisah ada Al-Kisah. Sampai sana, kemudian tanya, kamu pura-pura tanya ya, Syekh, jika ada orang mimpi dirinya di sebuah kerangkeng, yang mana di kerangkeng itu dia telanjang pegangan tongkat, itu kira-kira maknanya apa Syekh? Imam Ibnu Sirin langsung mengatakan, kholas tidak ada orang yang mimpi seperti itu di dunia ini kecuali pasti Imam Hasan al-Basri. Kau tahu Syekh? Ketahuilah bahwasanya di dunia ini tidak ada orang yang obral ilmu kecuali Imam Hasan al-Basri. Beliau mimpi telanjang itu karena telanjang itu artinya obral ilmu. Jadi
sampai bajunya aja dikehki sama orang. Itu di dunia ini nggak ada orang yang obral ilmu kecuali Hasan al-Basri. Bayangkan. Yang kedua, kenapa dia pegangan tongkat? Karena setiap dia melakukan apapun, dia itu selalu berpegang teguh kepada syariat Nabi Muhammad SAW. Kenapa dia itu dikerangkeng? Karena dia itu selalu di dalam ridho guru-gurunya, nggak bisa lepas dari guru-gurunya. Dan tidak ada yang mimpi itu, yang mungkin mimpi itu di dunia ini kecuali Imam Hasan al-Basri. Hanya Imam Hasan al-Basri, muridnya pulang, saya jenengan ketebak. Nah, beliau tahu kalau ini jenengan, masa tahu? Terus tanya, nah ini loh, biasanya Mas, Mbak, jadi dalam kaidah teori Ihya Ulumuddin, di Ihya juga dibahas, orang itu sebenci apapun ketika kalau dia sama-sama alim, kok benci-benci, dan pada suatu ketika pasti ada suatu sebab untuk mempertemukan keduanya, pasti. Paham ya? Mungkin pemilihan rektor, sekarang musuh-musuhan, pada suatu ketika pasti ketemu lagi. Pasti ketemu lagi. Nggak tahu, karena sama-sama orang pasti. Ini kaidah di dalam Ihya Ulumuddin. Hanya Imam Hasan al-Basri dan Ibnu Sirin itu bertemu. Makanya kalau jenengan membaca fikih 4 madhab, itu biasanya menurut 4 madhab, kemudian wakola atok misalnya, atok wakola Imam Daud, wakola al-Dhuhiri, yang terakhir biasanya wakola Hasan setelah Hasan Ibnu Sirin, karena ini jadi koncoplek itu kental. Setelah musuhan hampir 20 tahun jadi konco kental ini gitu. Makanya kita itu tidak habibaka haunan masa ayakuna tahi. Cintailah orang yang kau cintai sekedarnya saja. Bencilah orang yang kau benci sekedarnya saja. Karena pada suatu ketika jangan-jangan dia akan menjadi orang yang paling kita cintai. Seperti itu. Seperti Imam Ibnu Sirin dan Imam Hasan al-Basri. Akhirnya sekarang kan menjadi kayak Romli, Ibnu Hajar, Nawawi, Rafi'i, Hasan al-Basri, kemudian Ibnu Sirin. Fatwanya Ibnu Sirin mudah semua. Kalau perlu Mas Suci kan dari mana ini? Dari rumahnya mana? Abu Salam ke sini jamak sudah. Itu. Ya Mas Hasan al-Basri kan, Imam Ibnu Sirin kan pokoknya metu ya jamak kan begitu. Sibuk sini ya jamak. Mbak Widi ada tamu gini, Imam Ibnu Sirin jamak sudah boleh kan itu. Ya Imam Ibnu Sirin itu apa-apa boleh. Boleh. Apa-apa boleh. Jual kulit kurban boleh. Daging kurban boleh. Apa-apa boleh wah. Makanya kalau pengen mudah ya Ibnu Sirin. Apa itu namanya? Yang nikah tanpa itu Ibnu Sirin juga boleh. Wis toh. Ya, boleh. Pokoknya. Tapi Imam Hasan al-Basri sampingnya nggak boleh. Bayangkan Ibnu Sirin nggak siwakan nggak apa. Tapi Imam Hasan al-Basri nggak siwakan, suratnya nggak sah. Bayangkan, masya Allah. Allahu a'lam bishawab. Kita santai sambil tanya jawab kalau ada perlu yang ditanyakan. Semoga manfaat, semoga barokah, semoga rumahnya Mbak Widi menjadi rumah yang barokah. Amin. Nanti sholatnya di sini saja.